Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis an birril walidain, wa bi khusus hadis an birril Haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Bahzun, haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu thumma man qala thumma ummaka qala qultu thumma man qala ummaka summa abaka summal aqraba fal aqraba. Dari Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bahs, dan menceritakannya kepadaku dari ayahku dan dari kakekku. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Dijawab oleh beliau, ibumu. Tanya lagi, lalu siapa? Dijawab oleh beliau, ibumu. Tanya lagi, siapa? Dijawab lagi oleh beliau, ibumu. Kemudian baru ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang dekat. Dijawab oleh Rasul 3 kali berturut-turut, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian bapakmu, kemudian kerabatmu yang paling dekat, paling dekat, paling dekat, terus berkesinambungan. Ini hadis tentang birrul walidain, khususnya birrul berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Andai kata kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya, entah ibunya yang masih ada, bapaknya udah nggak ada, atau sebaliknya, bapaknya masih ada, ibunya udah nggak ada, atau dua-duanya masih ada, dan mereka sampai berusia tua, mungkin di antara kalian nanti ya akan mengalami masa di mana kamu hidup bersama kedua orang tuamu yang sudah tua. Ini ayatnya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apa yang kita lakukan? Fala tanharhuma. Jangan sekali-kali mengeluh, jangan sekali-kali berkata ah, dan jangan membentaknya. Akan tetapi katakanlah dengan perkataan yang mulia, yang lembut, yang baik, yang santun.
kalau mereka sudah ada di masa tua. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kasih sayang, cinta di usia-usia mereka yang sudah tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dua ayat ini nyambung. Yang pertama, ketika pada saatnya nanti kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya sampai diberi Allah usia lanjut dan kita masih hidup bersama mereka saat mereka usia lanjut, ya, jangan katakan jangan mengeluh, apalagi membentak, katakanlah perkataan yang lembut. Di ayat berikutnya doa, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil. Kamu perhatikan ayat ini. Ketika kita kecil, ketika kita balita, dengan segala kenakalan kita, dengan segala ulah tingkah pola kita yang menyusahkan orang tua kita, dengan segala kebodohan kita, dengan segala aneka macam hal-hal yang membuat kedua orang tua kita sulit, pada saat itu ketika kita masih balita, masih kecil, kedua orang tua kita tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berkata yang buruk pada kita. Ada anak kecil galak, ada anak kecil marah-marah orang tua. Apakah orang tuanya ikut marah? Tidak. Ada anak kecil bertindak dan membuat kesalahan yang fatal, mecahkan barang-barang berharga, mungkin ada sesuatu yang berharga, mungkin harganya juga lumayan cukup mahal, tetapi apakah orang tua marah? Tidak. Dimaklumi semua kenakalanmu, dimaklumi semua kebodohanmu, dan tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Makanya logis ayat kedua apa? Rabbighfir apa? Wa qur rabbighfir hamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah. Jadi ayat ini menggambarkan satu perjalanan manusia dari balita dan pada akhirnya sampai tua. Ayat lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Betapa amat sangat susahnya, payahnya ibu kita mengandung, lalu menyusui kita, lalu membersihkan kotoran kita, lalu menidurkan kita, lalu menjaga kita dari segala aneka bahaya, 24 jam berjaga, 24 jam siap siaga, dan akhirnya sampailah kita pada tahap seperti ini. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fa. Makanya logis, anishkurli, pertama bersyukur kepada Allah, habis itu kepada siapa? Wali walidaik. Bersyukur kepada orang tua disebutkan langsung tanpa jeda setelah bersyukur kepada Allah. Anishkurli, kata Allah, wali walidaik. Jadi syukurnya kepada orang tua, kebaikan kita kepada orang tua, itu posisinya amat sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai-sampai andai kata terjadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, andai kata
keduanya ingin menjerumuskanmu pada saat kamu dewasa, ingin menggiringmu pada jalan kesesatan, atau bahkan mengajakmu kepada kekafiran, pada saat seperti itu bahkan apa tuntunan Allah, tuntunan Quran apa? Fala tuti'huma, jangan kau taati. Itu kan menyimpang. Tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau soal taat gak taat, iya bersyarat. Ntar dulu, kedua orang tua kita nyuruh apa? Kalau kedua orang tua kita nyuruh kepada kekafiran, jangan kau turuti. Tapi meskipun demikian, berbuat baik tetap. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi andai kata ada orang tuanya itu kebetulan kafir, andai kata kebetulan ada orang tuanya yang mungkin berada di jalan yang tersesat, tetap sebagai anak harus berbuat baik, penuhi hak-hak kedua orang tuamu meskipun berbeda jalan. Apalagi nggak berbeda, apalagi orang tuamu bukan kafir, apalagi orang tuamu tidak tersesat, apalagi segitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan posisi orang tua di mata kita sebagai anak, dan sebegitunya Allah mewajibkan kita menghormati kedua orang tua. Bahkan syukur kepada Allah dilanjutkan setelah itu mubasyaratan, syukur kepada kedua orang tua. Mafhum jami'an? Anak-anakku usikum wa iyaya, maka bersyukurlah yang masih punya orang tua. Syukur kamu masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua bersyukur, karena itu adalah ladangmu, itu adalah surgamu. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang ingin ikut berperang. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ikut berperang. Jihad fisabilillah, mati di medan perang, jihad fisabilillah, syuhada. Apa kata Rasulullah? Ntar dulu, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Fahal min walidaika ahadun hayy, apakah di antara kedua orang tuamu salah satu atau keduanya masih hidup? Dijawab oleh pemuda itu, na'am, balkilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Apa kata Rasul? Irji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Gak usah ikut perang kamu, pulang saja kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah, rawatlah kedua orang tuamu, itulah jihadmu fisabilillah. Orang sudah mau ikut perang, orang sudah siap mati di medan perang, oleh Rasul, ntar dulu, orang tahu masih ada nggak? Masih, pulang, rawat orang tuamu. Itulah sama dengan jihad fisabilillah. Jelas? Ya, maka bersyukurlah. Saya masih punya ibu, saya masih punya bapak. Alhamdulillah, bapak usianya 73, mau masuk 74, ibu 70 tahun. Saya itu kalau sore mesti ke ibu saya. Kalau saya nggak pergi, saya datang ke sana, saya duduk di sampingnya. Kalau ibu saya masih di kasur, saya naik ke kasurnya, saya pijetin tuh dari kepala sampai kaki. Sambil saya bareng-bareng kadang-kadang zikir, ayo zikir. Minta pijetin kakinya, saya pijetin kakinya. Punggungnya.
Kamu sholat sini, ya saya sholat sini. Saya mau wudhu, ayo wudhu. Saya yang makein mukenanya, saya yang bawa ke tempat wudhu. Makan sini, saya ikut, ya makan sini. Baru setelah selesai semua, saya bilang, Bu, pamit, saya mau ke pondok lagi. Ya, boleh. Baru saya pergi. Pagi saya mesti nengok itu. Minimal sehari 2 atau 3 kali. Pasti saya tengok. Lagi apa? Kamu tahu, merawat orang tua di saat sudah usia lanjut, itu adalah cara kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, saya bacakan hadisnya ini. Ya, bahwa ada seorang pemuda datang ke Rasulullah ingin bertaubat dari dosa-dosanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah waktu itu, ya, apakah kedua orang tuamu masih ada? Masih? Ya udah, pulang aja kamu dan rawatlah kedua orang tuamu itu. Yarwi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar meriwayatkan, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wa qad fa'ala dzamban, dia melakukan dosa, wa yaqsudu at-taubata minhu, dan dia ingin bertobat dari dosa-dosa itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepadanya, hal laka min kamu masih punya ibu? Qala la, ibuku udah nggak ada. Qala, kata Rasulullah, hal laka min khalah, bibimu masih ada, saudara perempuan ibumu? Kemudian dikatakan, naam, ada. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu kamu rawat bibimu atau tantemu itu. Jadi ketika ibumu sudah nggak ada, berarti adik-adik perempuan ibumu itu yang harus dirawat berikutnya. Sebegitunya Islam mengajarkan kepada kita. Anak-anakku semua, ya. Lalu bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Kalau orang tua sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mendoakannya. Doakan. Jangan sampai tidak mendoakan. Kirim Fatihah. Pagi, siang, sore, malam, syukur-syukur habis sholat, kirim Fatihah. Itu simbah saya di situ. Alhamdulillah, dimakamkannya dekat pondok. Saya setiap hari lewat, pasti saya mendoakannya. Kadang-kadang pagi saya berhenti mendoakannya. Meskipun saya nggak turun dari atas motor, saya berhenti di situ. Assalamualaikum ya jaddati Hajah Halimah Mudrikah, anti lana salaf wa nahnu bika khalaf, insyaallah ghafarallahu laki. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah tiap saat. Ibu mertua saya, bapak mertua saya, tak kirimin semua. Guru-guru saya tak kirimin semua. Terus pertama mendoakan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan ketika orang tua udah nggak ada apa? Bersedekah atas nama orang tua. Sampai hari ini saya itu kalau hari kelahiran ibu saya, hari kelahiran bapak saya, hari kelahiran ibu mertua saya laki, hari kelahiran ibu mertua saya perempuan, meskipun sudah meninggal kedua orang tua mertua saya, hari kelahirannya saya bersedekah, saya berwakaf atas namanya. Hadiah terbaik itu kan adalah pahala. Pada saat kita mau ngasih apa? Ketika ibumu sudah tua, kamu mau ngasih apa?
Ibumu, bapakmu sudah tua, udah nggak butuh apa-apa lagi. Mau ngasih apa? Kasih prestasi, kasihlah kebaikan-kebaikan. Kalau sudah nggak ada, udah nggak butuh apa-apa lagi. Yang dibutuhkan adalah aliran pahala-pahala. Bagaimana caranya? Mendoakan waladun salihun yad'u lahu, atau bersedekah atas nama orang tuamu. Jelas? Ya? Jangan lupa, kalau memungkinkan ziarahi kuburnya, datengin makamnya, ucapkan salam, doakan, ya. Maka yang masih punya orang tua, bersyukurlah, berarti kamu masih diberi kesempatan untuk berbakti. Sentuh tangan ibumu, sentuh tangan bapakmu, ya, minta ridhonya. Insya Allah itu pintu kesuksesanmu dunia akhirat, insya Allah. Yang sudah tidak ada, gimana? Bacakan Fatihah. Bapak ibuku jauh, gimana? Di rumah kirim Fatihah, kirim doa. Jangan sampai enggak. Mafhum jami'an? Ya, mudah-mudahan usikum wa iya, wasiat saya ini, jangan sampai ada anak-anakku ini, jangan sampai ada, na'udzubillah summa na'udzubillah, yang durhaka sama orang tuanya. Jangan sampai ada yang melukai perasaan orang tuanya. Jangan sampai ada yang membuat orang tuanya kecewa. Orang tua itu kalau perasaannya luka, kadang-kadang nggak ngomong, tapi kita tahu orang tua kita itu perasaannya luka. Orang tua kita kalau kecewa sama kita itu nggak ngomong, supaya kita nggak tahu kalau dia lagi kecewa. Tapi kita sebagai anak mestinya tahu, oh ibu saya, bapak saya kecewa karena saya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jelas? Ya, tidak ada orang sukses yang orang itu berani durhaka kepada orang tuanya. Abadan, tidak akan pernah. Sebaliknya, kalau ada orang birrul walidaynya bagus, apalagi kepada ibunya, bahkan 3 kali Rasulullah sebutkan, maka insya Allah sukses dunia akhirat ada di tangannya. Dan mudah-mudahan kalian bagian dari yang termasuk itu. Anak-anakku, ini saja aku qouli hadza, ya, bismillah. Ya, jangan lupakan birrul walidain. Doakan selalu, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.